Halo Pioneers, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ya di channel Mang Dun. Oke, di video kali ini kita akan membahas salah satu proyek yang waktu itu sempat ramai dibicarakan ya. Siapa lagi kalau bukan Pak Kosasi. Oke. Nah, ini ada postingan yang sudah cukup lama Mang Dun simpan ya, tanggal 26 Juni dan sekarang itu tanggal 4 Juli. Oke. Kita bisa baca sama-sama, masih dari Pihot News ya. Perpustakaan ini memerlukan koneksi jaringan baik ke platform perbankan otonom Pinexus untuk memperluas algoritma konsensus SCV ya. Kalau nggak salah SCV itu konsensus protokol seperti itulah, guna memungkinkan Stellar ya, Stellar konsensus protokol kalau nggak salah, guna memungkinkan interoperabilitas dengan semua blockchain dan bank global lainnya. Firefox dan listing dianggap membajir karena Pi memiliki semuanya. Oke, di situ ada istilah Firefox dan listing dianggap mubazir ya, yaitu artinya ya buat apa Firefox listing ya? Karena terhubung ke banyak bank seperti itu. Nah, yang akan kita bahas di sini yaitu fokus di Pinexusnya ya. Seperti ini kita bisa mungkin lihat sedikit di sini. Oke, nah di sini ya bisa kita lihat di situ. Dan kenapa Mang Dun bawa lagi yang update lama ini? Mang Dun tadi sudah sempat membuat salah satu postingan dan kebetulan ada yang masuk ya di postingan Mang Dun itu, dan memang sebetulnya nggak nyambung sih, tapi ya ada obrolan masalah ini. Oke, di sini ya, terhubungnya IPS domestik memungkinkan satu negara hanya perlu membuat satu koneksi ke Nexus tanpa perlu membuat koneksi khusus dengan setiap negara yang ingin dihubungkan. Bisa dibilang sistem seperti ini mirip dengan cara kerja QRIS di Indonesia. Ini dari Pak Klau 666 ya, Bhinneka Tunggal Ika, seperti itu. Mang Dun sempat ada obrolan ya, cukup menarik di sini. Jadi ini langsung dari situsnya Bank Indonesia ya, atau akunnya Bank Indonesia. Di situ terlihat pada tanggal 3 Juli ya, berarti kemarin ya. Tadi kan tanggal 4 sekarang ya. Oke, di situ pembayaran lintas negara rasa satu negara, kata Bank Indonesia nih ya. Yang dinanti-nanti akhirnya terjadi. Blueprint tahap 3 proyek Nexus rampung oleh BI, Bank Negara Malaysia, Bangkok Sentral Pilipinas, Monetary Authority of Singapore, Bank of Thailand, dan Bank of International Settlement BIS, seperti itu ya. Oke. Jadi kita update ya, di sini ada informasi seperti itu dan ada obrolan juga ya. Kita baca sama-sama saja ya. Oke, jadi soal pembayaran lintas batas kan memang salah satu misi Kortim Pak. Kalau nggak bisa lintas batas ya, maksudnya kan memang buat apa ya para duta pengembang aplikasi. Toh beberapa waktu lalu juga saya belanja ke Cina walaupun menggunakan pembayaran uang fiat. Alhamdulillah barang selesai dengan selamat ya. Mang Dun pernah cerita soal itu, dan waktu itu menggunakan pembayaran COD bahkan. Dan di sini bisa kita lihat ada balasannya. Siap Bang, makasih atas respon dan penjelasannya, sehat selalu Bang. Oke, nah terus sama-sama Pak, kita mengobrol saja di sini santai toh. Tetapi soal proyek yang digarap oleh Kosasi ya, maksudnya apapun itu sebenarnya saya sendiri maksudnya tidak pernah mempermasalahkannya. Saya rasa jika sekiranya untuk kebaikan orang banyak ya kenapa tidak. Yang saya tahu sejauh ini semuanya oke ya. Nah terus setuju Bang. Nah tapi pembayaran lintas batas yang saya maksud menggunakan uang fiat itu tentunya masih sentralisasi Pak, atau yang sering kita dengar dengan salah satu istilah adalah rekening bersama ya. Karena waktu itu saya juga menggunakan metode pembayaran COD
ya. Itu artinya barang diterima, Mang Adun baru ngasih uang ke kurir, kurir ditransfer ke Lazada. Waktu itu Lazada, Mang Adun, ya. Nah, mungkin dari Lazada nanti langsung ke pedagangnya yang di Cina, seperti itu. Iya Bang, tadi ada teman tanya hal tersebut dan aku sendiri juga belum paham dan mengerti. Sekali lagi makasih Bang. Oke, kita bahas lebih jauh di sini ya. Sudah lama Mang Adun gak OTW ke Mas Bro AI atau AI atau Artificial Intelligence untuk memastikan informasi ini benar atau tidaknya ya. Mang Adun tadi sudah OTW dan kita akan langsung masuk ke Mas Bro AI. Tolong jelaskan semua tentang Nexus. Di sini penjelasannya kemana-mana, sebetulnya lah meluas, tapi tidak apa-apa, kita baca cepat saja ya. Nexus memiliki beberapa definisi dan aplikasi dalam berbagai konteks filsafat. Dalam konteks filsafat, Nexus dipahami sebagai jaringan entitas aktual yang paling berinteraksi dan membentuk entitas aktual yang lain. Istilah ini dikemukakan oleh Alfred North with the head ya, untuk menjelaskan realitas substansi yang banyak dibicarakan oleh para penganut materialisme. Kesatuan entitas aktual dalam Nexus ditentukan oleh ruang dan waktu serta unsur-unsur dominan yang formal. Terus pencucian uang dalam konteks hukum. Hubungan dalam pencucian uang mengacu pada hubungan antara tindakan pidana asal dan tindakan pidana pencucian uang. Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) mengatur perilaku aktif dan pasif serta ketentuan pasal yang terkait dengan penyidikan dan penentuan. Oke. Kita lanjut di poin 3, organisasi Nexus 3 Foundation adalah organisasi yang berfokus pada program sanitasi, pengelolaan sampah dan hak-hak ekologi anak-anak. Mereka memiliki tim yang terdiri dari beberapa orang yang bekerja di berbagai wilayah seperti Bali dan Lombok. Oke, dan yang keempat, teknologi Nexus juga digunakan dalam konteks teknologi maksudnya ya. Seperti perangkat Android yang menggunakan sambungan cepat untuk menghubungkan perangkat Bluetooth. Google mengumpulkan data tertentu untuk tujuan fungsi dan analisis. Oke ya, dalam beberapa konteks Nexus berfungsi sebagai konsep yang menghubungkan entitas, tindak pidana, dan teknologi. Nah, karena jawabannya mungkin dari pertanyaan Mang Adun juga ya, tolong jelaskan semua tentang Nexus seperti itu. Nah, karena jawabannya menjauh kemana-mana, Mang Adun tanya lagi di sini, jika proyek Nexus pembayaran melalui lintas batas ya, maksudnya tujuannya apa itu? Jika proyek Nexus pembayarannya melampaui batas tujuannya, kok ke situ-situ? Padahal Mang Adun tanya itu maksudnya lintas batas ya, bukan melampaui batas. Oke, tapi di sini cukup nyambung ya, proyek Nexus karena ada istilah proyek di sini. Oke, proyek Nexus dalam konteks pembayaran lintas batas adalah inisiatif dari Bank of International Settlement ya, ini yang tadi nih BIS, untuk meningkatkan pembayaran antar negara dengan menghubungkan berbagai sistem pembayaran instan domestic instant payment system atau IPS secara global ya. Proyek ini memungkinkan para negara kirain orang doang yang disebut para negara peserta untuk melakukan interkoneksi pembayaran instan domestik yang dimiliki peserta di saluran global dengan lancar. Proyek Nexus dirancang untuk menstandarisasi metode konektivitas agar IPS domestik dapat terhubung satu sama lain, sehingga cukup dengan koneksi tunggal. Peserta IPS negara dapat saling terhubung satu sama lain. Nah, di sini ada beberapa singkatan. Yang pertama itu BIS, yang kedua IPS. Kita sambungkan ke sini ya. Dan bisa kita lihat di sini. Ini ada BIS ya. Oke, yaitu Bank for International Settlement. Terus yang IPS ada yang di sini ya, terhubungnya IPS domestik memungkinkan. Nah, ini nyambung ke sini ya, berarti ya. Terus untuk lebih lanjutnya lagi, Mang Adun lebih spesifik lagi tanya, oke, apakah blueprint tahap 3 proyek Nexus telah rampung? Nah,
di sini kan katanya ya, ini dari Bank Indonesia langsung pembayaran lintas negara rasa satu negara yang dinanti-nanti akhirnya terjadi. Blueprint tahap 3 proyek Nexus rampung. Oke, nah Mang Adun pertanyakan langsung sama Mas Bro Ai, apakah blueprint tahap 3 proyek Nexus telah rampung? Ya, biasanya kalau nggak rampung ya dia akan jawab enggak gitu kan, tapi di sini ya benar. Cetak biru tahap 3 proyek Nexus telah rampung. Proyek Nexus ini berkembang oleh Bank for International Settlement Based Innovation Hub untuk meningkatkan pembayaran antar negara dengan menghubungkan berbagai sistem pembayaran instan domestik. Nah, ini yang tadi IPS itu ya, Instant Payment System atau IPS secara global. Cetak biru tahap 3 ini memungkinkan negara peserta. Oh, di sini ada istilah negara peserta ya. Mungkin yang tadi ada berapa itu? Di sini ada BI ya, Bank Indonesia, terus ada dari Malaysia juga, terus Sentral Filipina sama Singapura. Oke, mungkin di situ karena disebutnya negara peserta untuk melakukan interkoneksi pembayaran instan domestik yang dimiliki peserta di saluran global dengan lancar. Oke. Yang mau bahas di sini nih masalah cuman update dari Bank Indonesia ini intinya ya, yang Mang dapat kabar langsung dari Pak Klau atau Bhinneka Tunggal Ika di situ ya, dan Mang bagikan ke Pioners. Oke, langsung diklarifikasi, dikonfirmasi juga sama Mas Bro AI ya di sini yang katanya benar. Jadi Nexus dan hubungannya dengan yang tadi Kosasi itu ya kita tahu memang itu proyek yang sudah lama ya digarap, dibangun, diutak-atik ya kan, dibagusin seperti itu sama Pak Kosasi, dan ya itu besar kemungkinan yang besar kemungkinan yang waktu itu pernah kita bahas, dan salah seorang pionir yang sempat komentar di channel Mang Adun juga bilang seperti itu ya, kalau misalkan proyeknya dari Pak Kosasi itu suatu saat nanti digunakan oleh Pikor Tim cocok, iya kenapa tidak? Oke ya, kalau soal itu Mang Adun kesampingkan seperti yang tadi katakan ya. Kalau soal Kosasi Mang Adun jujur sempat pernah kita banyak bahas tentang Kosasi, ya ikuti saja dulu alurnya kan seperti itu ya. Kalau memang itu sekiranya baik ya kenapa tidak, kan seperti itu. Sejauh ini yang Mang Adun perhatikan ya is oke, tidak ada masalah yang memberatkan siapapun, kan seperti itu, cuman rumor-rumor saja. Tapi kalau misalkan benar terjadi ya kenapa tidak? Oke, Mang Adun kesampingan soal Pak Kosasi itu atau Kosasi ya. Mang Adun cuman di sini ingin gitu mencari tahu tentang update dari Bank Indonesia ini benar atau tidaknya, dan tadi dikonfirmasi langsung dari Mas Bro AI atau AI ya, seperti itu katanya benar ini telah rampung, yaitu tahap 3 proyek Nexus seperti itu, dan di sana terhubung oleh Bank Indonesia, Bank Negara Malaysia, Bangko Sentral Filipinas, Monetary Authority ya of Singapura. Intinya bank-bank yang ada di Thailand, terus Singapura, Malaysia dan Filipina itu sudah rampung soal ini. Oke ya, nanti bakal kita update lagi, dan barangkali ada pioners yang ingin menambahkan, ada yang sudah lebih dulu update informasi soal ini ya, monggo ditambahkan ya gitu, diobrolkan saja di kolom komentar seperti itu. Oke baik ya, untuk kedepannya kita tetap pantau terus ya perkembangannya soal ini. Oke, dan memang yang kita tahu ya kedepannya ya memang bakal lintas batas, ininya seperti itu ya. Terus Mang Adun pengen juga ngebahas soal ini. Jadi ini kan bank ya. Nah, yang tadi Mang Adun bahas itu soal rekber, yaitu atau bisa dikatakan rekening bersama, kan seperti itu ya. Nah, kalau misalkan cuman rekening bersama itu kan kita tahu ya, itu ada di satu marketplace, ada di satu aplikasi Lazada. Nah, ini yang sementara dibicarakan di sini ini bank. Nah, maksudnya bagaimana, Mang?
ya kan? Itu kan yang perlu kita ketahui gitu loh. Makanya tadi yang dikatakan oleh Pihot News ya, seolah-olah listingnya Pi Network itu mubazir. Karena apa? Karena Pi Network itu memiliki ya hal ini ya gitu, Pi Nexus ini. Karena apa? Kalau Pi Nexus itu nanti bakal sempat ada juga pembahasan ya, sudah di save belum sama Mang Adun, ntar kita coba cari dulu ya di sini. Nah, ini ada tambahan lagi ya, bahkan ini terbilang baru kayaknya nih, tuh 2 Juli ya. Oke, kita lanjutkan jadinya informasinya. Nexus adalah proyek yang dirilis oleh BIS ya. Pi Nexus adalah kombinasi dari Nexus dan tim inti Pi. Pi Nexus dirilis oleh Kosasi dengan tujuan bertindak sebagai perantara untuk mengizinkan koneksi eksternal, namun tetap memastikan untuk menjaga firewall jaringan Pi hingga open mainnet. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi tidak serta-merta ya itu bisa langsung. Nah, ini bahkan di sini kita ikut saja ya. Oke, ini Bank for International seperti itu ya, atau BIS atau apalah itu di situ ya. Kita terjemahkan. Dan mitranya telah menyelesaikan tahap ketiga. Lah, ini yang tadi dibahas sama AI ini, mengembangkan cetak biru komprehensif untuk menghubungkan sistem pembayaran instansi domestik secara global seiring mereka mempersiapkan diri untuk bekerja menuju implementasi langsung. Oke, ya. Nantilah ya, ini udah kepanjangan banget ya. Nanti bakal kita bahas-bahas lagi lebih jauhnya soal ini, soal hubungan antar bank atau kayak gitu-gitu, kita pelajari sama-sama aja. Tapi kalau untuk sampai saat ini di sini aja dulu ya informasinya. Bukan kenapa panjang banget nanti pembahasan kesananya. Oke, kita sama-sama update. Mang Adun juga ingin mencarikan referensi informasi buat informasi selanjutnya juga. Jadi nggak mau istilahnya kalau tidak mendasar, Mang Adun seperti itu ya. Oke, thank you buat semua pioners dimanapun berada yang udah stay selalu di channel Mang Adun. Tetap ya istilahnya kita update informasi, intinya seperti itu. Ada beberapa informasi juga yang pengen Mang Adun share ya, nantilah santai-santai aja dulu. Oke, kita yang pasti semuanya, setiap informasi itu ada dasar-dasarnya ya kalau Mang Adun gitu. Jadi nggak mau kalau misalkan nge-share informasi itu yang kurang kuat lah dasarnya. Oke, sekiranya ya cukup sampai di sini dulu. Oke, silahkan kalau yang mau ngobrol-ngobrol. Thank you buat semuanya. Mohon pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you, pioners. Bye bye.